Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen Novia Angela, selaku Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Septa Javani Pinam dengan NIM 2021 0606058 dari Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Saya mengambil 3 materi. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Yang kedua, penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang ketiga, jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Menurut para ahli, menurut Beckham, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dennis Gono. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul 2 masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishman et. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku, yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau pelaku pembicara dan topik pembicaraan. Materi yang kedua, penyebab terjadinya ragam bahasa. Menurut para ahli, yaitu menurut Subaryanto, ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena itu, banyak variasi agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini, disebut ragam standar. Yang kedua, menurut Suito, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya variasi bahasa adalah faktor kebahasaan, linguistik, dan faktor di luar kebahasaan atau non-linguistik. Faktor non-linguistik dapat berupa faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial berupa status sosial, umur, jenis kelamin, kemampuan, ekonomi, dan sebagainya. Faktor situasional meliputi siapa yang berbicara, di mana, kapan, mengenai apa, dan menggunakan bahasa apa. Dan yang ketiga, menurut Kertomiharjo, perbedaan-perbedaan itu terdapat pada pilihan kata-kata atau bahkan pada struktur kalimat. Perbedaan-perbedaan itu bentuk bahasa itulah yang disebut sebagai variasi bahasa. Ada beberapa faktor menurut penulis penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua.
serta di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Untuk materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Menurut para ahli, yaitu Martin Jost dalam Nababa, merinci ragam bahasa sebagai berikut. Yang pertama, ragam beku atau frozen. Ialah ragam bahasa yang paling resmi dipakai dalam situasi yang paling khidmat dan upacara-upacara resmi. Yang kedua, ragam resmi atau formal. Ialah ragam bahasa yang dipakai dalam pidato resmi, rapat dinas, surat-surat dinas, dan sebagainya. Yang ketiga, ragam usaha atau konsultatif. Ialah ragam bahasa yang sering digunakan dalam transaksi bisnis, rapat-rapat di dunia usaha. Ragam ini berada dalam tingkat yang paling operasional. Yang keempat, ragam santai atau casual. Ialah ragam bahasa yang sering dipakai dalam kegiatan yang bersifat santai, rileks, dan sebagainya. Yang kelima, ragam akrab atau intimate. Ialah ragam bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan, rumah tangga, antar anggota keluarga, sehingga terjalin hubungan yang lebih akrab. Yang kedua, menurut Sugiastuti, ragam bahasa dapat dibagi berdasarkan fungsi dan situasi yang berbeda. Ragam tersebut dapat dilihat dari segi pembicara, penulis, dan pemakaiannya. Menurut para ahli yang ketiga, itu menurut Mustaqim. Menurut Mustaqim, membagi ragam bahasa menjadi 3, yaitu ragam bahasa jika dilihat dari segi sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda. Dilihat dari sarana pemakaiannya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Simpulan, ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicara. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulis. Dalam hal ini, pengguna ragam lisan lebih baik karena seorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicara, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.